Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada minggu pagi hari ini. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang rindu diberkati Tuhan pada pagi hari ini dan rindu boleh mengalami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita membawa hati kita lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu bahwasannya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, yang senantiasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang senantiasa setia. Engkau Allah yang senantiasa melindungi kami, yang membuat pembedaan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami. Kami rindu jamahan-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Kami rindu mengalami Engkau pada pagi hari ini. Inilah hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan kami rindu menerima jamahan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita rindu setiap kita di jamaah Tuhan dan mengalami Tuhan. Haleluya, amin. Seperti wanita menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sama-sama kita mau katakan, seperti wanita menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku temukan ku setia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia, ku melayani-Mu. Tetap setia, ku melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Biarlah Engkau senantiasa menemukan kami senantiasa setia sampai pada akhirnya.
Berikan setiap kami kekuatan, mampukan setiap kami untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah penyembahan kami yang kami berikan untuk Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ku saja tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapatmu lihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Hari Jumat Tuhan, sama-sama kita mau katakan sungguh hati. Ku saja tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kaulah kekuatanku, Kaulah barisanku, hanya padamu hatiku percaya. Aku bersyukur Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
Engkau baik. Engkau senantiasa ada untuk setiap kami. Saat kami memerlukan Engkau, di saat semua menjauh, semua terasa meninggalkan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Yesus senantiasa setia dan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, baik, salam jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, kabarnya pasti selalu baik. Pada pagi hari ini saya akan khotbah di minggu kedua bulan Juli ini. Biarlah khotbah yang saya akan bawakan bagi kita pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan khotbah pada pagi hari ini, saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau dan kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan dan Yesus Kristus dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penjagaan Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, peliharaan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kehidupan kami merasakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan yang saya akan membawakan bagi kita semua pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum melanjutkan khotbah pada pagi hari ini, kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Sekali lagi kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam surat kedua Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua, saudara. Topik yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sini dikatakan bahwa panggilan dan pilihan Allah. Sekali lagi, panggilan dan pilihan Allah. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari tetap menguatkan kita hari lepas hari. Haleluya. Terima kasih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi, tema yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah orang yang hidup dalam anugerah Tuhan.
Kita berbicara tentang tema ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan itu orang-orang yang wow gitu, saudara. Amin. Termasuk Bapak Ibu saudara saya. Kita adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Kita melihat bahwa orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, dia tidak ada namanya mengeluh. Aduh, udah mengeluh. Hari ini saya akan makan apa? Besok saya akan makan apa? Saya hari ini mau pakai apa? Mau ini apa? Aduh. Tidak ada namanya kata mengeluh kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita kalau kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan, saudara. Amin. Nah, ada 3 poin yang saya akan membagikan bagi kita semua. Seperti apa hidup dalam anugerah Tuhan? Sekali lagi, seperti apa hidup dalam anugerah Tuhan? Ada 3 poin, saudara-saudara, 3 poin yang saya akan membagikan bagi kita semua. Poin yang pertama adalah Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup jasmani dan rohani kita. Amin. Ada amin, saudara? Poin yang pertama, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup jasmani dan rohani kita. Yaitu hidup jasmani, rohani, dan rohani saya dan saudara. Amin. Tuhan sudah sediakan semuanya, saudara. Jangan khawatir akan hidupmu. Kalau kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan, jangan khawatir. Poin pertama dikatakan bahwa dia sudah menyediakan segala sesuatu. Kebutuhan kita. Jasmani dan rohani dia sudah sediakan. Amin. Kita memulai perjalanan hidup dalam Yesus Kristus dengan menerima anugerahnya. Tidak bayar, saudara. Tidak bayar. Tidak puasa 40 hari 40 malam. Tidak melakukan sesuatu pun. Tetapi dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita menerima keselamatan itu, saudara. Kebutuhan kita secara jasmani dan rohani telah disediakan oleh Tuhan. Segala sesuatu disediakan oleh dalam anugerahnya untuk hidup jasmani dan rohani. Tuhan Yesus sudah sediakan semuanya, saudara. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita ragukan dalam kehidupan kita, saudara? Kalau kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan, dia sudah sediakan dalam kehidupan kita, saudara. Kita jangan perlu mengeluarkan kata ketiran, kata mengeluh dalam kehidupan kita. Karena dia sudah sediakan. Jasmani dan rohani, kebutuhan kita dia sudah sediakan. Sudah sediakan semuanya, saudara. Jangan khawatir. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini hidup dengan andalkan dan berharap kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan dalam anugerah Tuhan. Mari terus belajar dan berjalan dalam anugerah Tuhan. Amin. Yang satu yang kita jalani dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Yang dalam kehidupan kita, saudara. Anugerah Tuhan satu ke anugerah Tuhan yang lain. Dari kebaikan Tuhan yang satu ke kebaikan Tuhan yang lain. Kita tetap mengucap syukur terhadap itu. Kita jangan khawatir terhadap itu. Kita jangan mengeluh dalam kehidupan kita. Karena kita sudah disediakan oleh Tuhan. Apapun kebutuhan kita. Amin. Yang penting kita tetap mengucap syukur dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi. Wow. Tuhan selalu baik. Amin. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah anugerah Tuhan membuat kita meraih janji-janji Tuhan yang berharga dan sangat besar dalam hidup kita. Ayat yang keempat kita lihat. 2 Petrus pasal 1
ayat yang keempat. Di sini dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, saudara. Amin. Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Ini janji Tuhan, saudara. Jika janji Tuhan, tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Janji-janji Tuhan. Supaya olehmu kamu boleh mengambil bagian dalam kontrak ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini, saudara. Makanya poin yang kedua, anugerah Tuhan membuat kita meraih janji-janji Tuhan yang berharga dan sangat besar dalam hidup kita, saudara. Inilah janji Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, saudara, kita dapat menerima janji-janji Tuhan. Tetapi karena anugerahnya dan janji-janji yang dianugerahkan kepada kita adalah janji-janji yang berharga dan sangat besar. Sehingga kita juga boleh mengambil bagian dalam kontrak ilahi. Kontrak ilahi adalah suatu kondisi yang berada di atas kemanusiaan kita, saudara. Itulah kehidupan kita, hidup dalam anugerah Tuhan, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita lemah, kontrak ilahi membuat kita kuat. Amin. Saat kita lemah, kuasa Allah membuat kita kuat. Amin. Yang lemah pasti Tuhan kuatkan. Amin. Ada amin. Yang kita lemah, Tuhan akan membuat kita kuat, saudara. Kita akan dimampukan. Yang sederhana, kontrak ilahi membuat kita berlimpah-limpah dalam hidup kita oleh karena anugerah. Saat kita lemah, Tuhan akan kuatkan kita. Saat kita tidak ada jalan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, saudara. Saat kita susah, Tuhan akan menghibur kita. Amin. Tuhan akan menghibur kita, saudara. Makanya orang hidup dalam anugerah Tuhan tidak ada rasa mengeluhnya. Karena dia merasa aman. Jalan dalam Tuhan semuanya rata, aman. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita, saudara? Semuanya aman. Kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan. Terus saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengatakan bahwa poin yang kedua, semua yang kita khawatirkan tidak ada apa-apanya. Semua yang kita khawatirkan dalam hidup kita, Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan khawatir dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan membuat kita meraih janji-janji Tuhan yang berharga dan sangat besar dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus di dalam nama, poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah anugerah Tuhan dapat bertambah-tambah besar dalam hidup kita. Amin. Ada amin, saudara? Poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah anugerah Tuhan dapat bertambah-tambah besar dalam hidup kita. Pepatah mengatakan pada sini, rohani yang mengatakan bahwa siapa yang takut akan Tuhan
dia akan menang. Siapa yang taat akan Tuhan, dia akan keluar dengan kemenangan yang luar biasa. 2 Petrus pasal yang 1 ayat 8, saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 di sini dikatakan bahwa sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Tuhan dalam dapat bertambah-tambah besar dalam hidup kita. Seperti yang tadi ayat 2 Petrus pasal 1 ayat 8. Pengenalan kita akan dia lebih dekat. Hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat. Dengan komunikasi kita dengan Tuhan lebih erat. Ada pujian dan pengembangan kita dengan Tuhan. Ada doa-doa kita dengan Tuhan. Itu membuat berkat-berkat bertambah dalam kehidupan kita, saudara. Banyak yang kita menyembah Tuhan. Banyak yang kita memuji nama Tuhan. Banyak yang kita berdoa dengan Tuhan. Tuhan sediakan semuanya bagi kita, saudara. Apa yang kita butuhkan. Karena hanya orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan sediakan semuanya bagi kita. Amin. Tuhan sediakan semuanya bagi kita, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dioleh dengan kita menerima keselamatan kita. Terima anugerah Tuhan. Setelah kita bertumbuh rohani. Amin. Ketika kita bertumbuh rohani, membuat kita bertambah kenal dengan Tuhan. Ada amin? Dan ketika kita bertambah kenal, maka anugerahnya menjadi bertambah besar dalam kehidupan kita, saudara. Jika kita memutuskan untuk bertumbuh terus dalam anugerah Tuhan, maka kita akan terus melihat kita diangkat oleh Tuhan. Amin. Ada amin, amin? Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita memutuskan bertumbuh terus dalam anugerah Tuhan, maka kita akan terus melihat kita diangkat oleh Tuhan. Ada pepatah mengatakan bahwa hidup ini seperti roda, saudara. Amin. Hidup ini seperti roda. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itulah hidup manusia. Hidup kita, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa anak Tuhan hidup selalu di atas. Amin. Anak Tuhan adalah hidup selalu di atas. Ada caranya, saudara. Bagaimana anak Tuhan hidup selalu di atas, tidak pernah di bawah. Ada caranya, saudara. Caranya dengan hidup dalam anugerah Tuhan. Jika kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita tidak merasakan bahwa kita di bawah. Selalu kita di atas. Kenapa? Karena kita selalu mengucap syukur atas kehidupan kita. Apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Ulangan pasal yang 28 ayat yang 13, saya akan membacakan bagi kita semua. Ulangan pasal yang 28 ayat yang ke-13, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Kata Tuhan apa? Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor, saudara. Amin. Engkau akan menjadi kepala. Engkau akan naik. Bukan turun. Itulah anak Tuhan, saudara. Amin.
Anak-anak Tuhan, ada amin? Kita akan naik. Tuhan mengangkat kita. Akan naik, bukan turun. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor, saudara. Tidak sia-sia kita percaya Tuhan. Ada amin? Jadi saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini ada 3 poin yang saya membagikan bagi kita semua dalam khotbah saya pada pagi hari ini dengan tema orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Dan 3 poin yang saya sudah sampaikan bagi kita. Yang poin pertama adalah Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup jasmani dan rohani kita. Kemudian yang poin yang kedua adalah anugerah Tuhan membuat kita meraih janji-janji Tuhan yang berharga dan sangat besar dalam hidup kita. Dan yang poin terakhir, poin ketiga adalah anugerah Tuhan dapat bertambah-tambah besar dalam hidup kita. Ada amin? Bila poin yang ketiga ini membuat kita semakin kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Poin yang ketiga yang membuat kita hidup di dalam anugerah. Selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan kita. Kalau ada, ucap syukur. Kalau enggak ada, mengucap syukur. Berdoa dan bekerja. Pasti Tuhan memberkati kita. Jika kita sudah berdoa dan berusaha. Tuhan tidak pernah menutup mata dan menutup telinga buat saudara dan saya. Tuhan pasti mendengarkan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memelihara kita, saudara. Jangan khawatir. Jangan ragu akan hidup kita. Jika kita hidup dalam anugerah Tuhan, semuanya sudah disediakan. Asal kita setia. Amin. Kita setia. Karena kita hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak ada seperti ini. Dan kita tidak ada saat ini, saudara. Tapi karena semuanya anugerah Tuhan. Siapa yang dapat merusak berkat Tuhan dalam hidup kita? Yaitu kita sendiri, saudara. Karena itu, tetaplah hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Karena itu kita harus hidup dalam anugerah Tuhan. Maka anugerahnya menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ada amin? Karena hidup kita sudah dalam anugerah Tuhan. Ucapkanlah syukur apa adanya dalam kehidupan kita, saudara. Karena kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tetap memberkati kita semua. Tetap menjadi kekuatan kita semua. Karena lewat berkat Tuhan, lewat kuasa Tuhan, yang lemah dikuatkan. Amin. Yang sakit disembuhkan. Yang sudah masalah, Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam masalah itu. Karena kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kita berdoa firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kami mau dekat dengan Engkau, Tuhan. Supaya kami lebih dekat dengan Engkau. Kami mau mendengarkan Engkau. Dan kami taat akan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kebaikan-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa firman ini tetap menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah harapan kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.